Oke, dan saya yakin nih di antara teman-teman ada yang ingin mempunyai usaha sampingan di luar pekerjaan teman-teman. Tapi kerjaannya ringan, hasilnya lumayan, dan minim resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani, kembali lagi bersama saya di channel Tiga Pandawa. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai budidaya pisang usuk. Teman-teman bisa cek linknya ada di deskripsi video ini. Oke, dan saya yakin nih di antara teman-teman ada yang ingin mempunyai usaha sampingan di luar pekerjaan teman-teman. Tapi kerjaannya ringan, hasilnya lumayan, dan minim resiko. Mungkin usaha budidaya pisang ini bisa teman-teman pertimbangkan ya untuk menjadi sumber pendapatan tambahan atau sumber penghasilan tambahan di luar pekerjaan teman-teman. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah budidaya pisang ini cocok untuk teman-teman yang statusnya itu pekerja? Langsung to the point saja ya teman-teman. Menurut saya ya, itu sangat cocok sekali. Karena kenapa ya, saya juga pekerja, sama saya juga karyawan, namun saya ingin punya usaha, punya penghasilan tambahan di luar pekerjaan saya gitu. Dan teman-teman bisa simak terus videonya supaya nggak gagal paham, karena saya akan jelaskan satu persatu. Oke, kenapa tadi saya bilang usaha ini cocok untuk dijadikan usaha sampingan di luar pekerjaan teman-teman? Yang pertama, minim resiko. Kenapa saya bilang minim resiko? Yang namanya pohon pisang, jangankan dirawat, nggak dirawat pun juga masih bisa berbuah ya teman-teman. Kemudian perawatannya mudah dan murah. Dan tingkat keberhasilan bisa mencapai 80%. Misalkan nih teman-teman nanam 100 bibit. Nah, di antara 100 bibit itu yang hidupnya itu bisa sampai 80% ya, atau 80 bibit. Bahkan bisa lebih ya teman-teman. Lanjut, tahan terhadap penyakit. Walaupun kita sering mendengar yang namanya penyakit fusarium yang menyerang pohon pisang, namun teman-teman gak usah khawatir nih, karena nggak mungkin dari sekian banyak bibit pisang yang kita tanam itu terkena penyakit fusarium semua. Yang kedua, tidak mengganggu pekerjaan teman-teman. Kita tuh nggak usah tiap hari ke kebun lihat kebun pisang, itu nggak usah ya teman-teman. Karena yang namanya kebun pisang paling pemupukan sebulan sekali, perawatan seminggu sekali. Itu pun kalau misalkan kita mau menyemprot ya. Kalau misalkan nggak melakukan penyemprotan atau kita lagi males nih melakukan penyemprotan daun, hama ataupun penyubur, itu nggak usah ya teman-teman. Ya menurut saya budidaya pisang ini sangat simpel ya, karena tidak mengganggu pekerjaan pokok kita. Yang ketiga, perawatannya tergolong cukup mudah. Perawatan pokok yang harus diperhatikan oleh para petani pisang, yaitu pemangkasan daun, membuang anakan pisang, penyemprotan seminggu sekali, baik itu penyemprotan hama, gulma, ataupun penyubur, dan pemupukan sebulan sekali. Nah, itu beberapa perawatan yang harus kita lakukan ya selama kita berbudidaya pisang. Yang keempat, harga pisang cukup stabil di pasaran. Yang kelima, tidak perlu pengetahuan yang mendalam tentang budidaya pisang. Teman-teman cukup tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu. Dari mulai olah lahan, penyediaan bibit pisang, penanaman, perawatan, dan pemupukan. Yang ketujuh, sekali tanam bisa panen berkali-kali. Namun ini yang paling penting ya teman-teman. Sebelum teman-teman memulai usaha budidaya pisang, teman-teman itu harus menyediakan yang namanya itu pengepul atau pembelinya terlebih dahulu. Jangan sampai teman-teman udah nanam bibit pisang, modal udah habis banyak tapi pengepulnya itu belum ada gitu. Nah, lebih baik teman-teman itu mencari pengepulnya terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan pengepulnya udah ada, barulah teman-teman bisa memulai usaha di bidang budidaya pisang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Next kedepannya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai usaha di bidang budidaya pisang.